Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok MAT B2B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baca Putra Pratama dan beberapa rekan saya. Yang pertama ada Mbak Karisa Putri. Halo Mbak Karisa. Halo. Oke, yang kedua ada Mbak Najla Aprilia. Halo Mbak Najla. Halo. Oke, yang ketiga ada Mas Fajar Maulana. Halo Mas Fajar. Halo. Oke, dan yang terakhir ada Mbak Tri Kumara. Halo Mbak Ara. Halo. Oke, itu perkenalan dari kelompok kita. Mungkin teman-teman semuanya bisa menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Cekidot. Langsung aja yang pertama yaitu ada company brief, di mana memuat yang pertama ada visi. Visi dari PT Sampurna sendiri itu ada menjadi perusahaan yang paling terkemuka di Indonesia. Kemudian ada misinya yaitu ada falsafah 3 tangan, di mana tangan-tangan yang mewakili pemangku kepentingan utama yang harus dirangkul perusahaan untuk mencapai visi dan misinya. Kemudian ada core values, di mana itu PT Sampurna merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar dan tertua yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga saat ini PT Sampurna mengelola modal senilai 161,68 triliun. Untuk target marketnya yaitu ada pengguna rokok usianya berusia 17 sampai 50 tahun dan juga ada SRC atau Sampurna Retail Community dan juga toko kelontong. Untuk core kompetensisnya, PT Sampurna merupakan perusahaan yang bekerja di bidang industri tembakau, akan tetapi PT Sampurna tidak hanya menjual rokok saja, PT Sampurna juga bergerak dalam memajukan UMKM di Indonesia dengan memiliki program SRC atau Sampurna Retail Community, di mana Sampurna sendiri membina toko kelontong agar lebih maju dan mengubah pandangan toko kelontong yang awal mulanya berantakan menjadi lebih tertata dan juga rapi. Untuk keunggulan kompetitifnya, PT Sampurna pada tahun 2012 berhasil meraih penjualan tertinggi dengan dua perusahaan rokok pesaing. Untuk jenis produknya, next. Ada Sampurna Amilt, ada Sampurna Amentol, Jisamsu, dan juga Sampurna Umil. Untuk marketing auditnya, yaitu ada dari PT Sampurna, PT Jarum, dan juga Gudang Garam. Produknya sendiri dari PT Sampurna ada kretek dan juga filter, tapi lebih spesial ke kretek ya. Kemudian untuk jarum macamnya juga ada banyak, ada kretek dan juga filter, dan di Gudang Garam juga sama, rokok dan juga filter. Kretek dan juga filter. Untuk harganya sendiri, Sampurna itu sekitar 13.000 hingga 32.000, untuk jarum 14.000 sampai 24.000, dan Gudang Garam sekitar 14.000 sampai 25.000. Strategi penjualannya, PT Sampurna sendiri melalui SRC dengan penjualan tetap, kemudian untuk jarum melalui DRP, di mana toko yang sudah menjadi pelanggan rokok ditandai dengan adanya banner. Kemudian untuk Gudang Garam memiliki program GGSP untuk pemasok rokok pada toko kelontong. Dan strategi promosinya untuk Sampurna sendiri ada baliho, kemudian videotron, dan sponsorship. Untuk jarum ada sponsorship dan juga iklan TV, dan Gudang Garam ada baliho. Dan untuk analisis pestelnya sendiri di politik, terdapat ini jaminan jam sostek yang wajib diberikan kepada pekerja. Untuk ekonomi sendiri yaitu memajukan UMKM yang ada di Indonesia, kemudian mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan. Untuk analisis sosialnya sendiri ada gaya hidup, kemudian usia 17 sampai 50 tahun, dan juga Sampurna pernah menyelenggarakan Pekan Bakti Kesehatan pada tahun 2012. Teknologi sendiri untuk mempromosikan melalui sosial media dan juga memanfaatkan teknologi untuk memajukan kualitas. Dan environment-nya
itu ada cuaca dan juga perubahan musim. Dan yang terakhir ada legalitas, itu berisi tentang perizinan berdirinya PT, kemudian hukum perlindungan konsumen, dan juga undang-undang hak cipta dan paten. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang analisis SWOT dari PT HM Sampurna. Nah, di sini terdapat strength atau kekuatan dari PT HM Sampurna. Yang pertama ada produk yang dijualkan memiliki kualitas yang baik serta harga penjualan produk yang stabil. Lalu mereka juga memiliki brand image yang baik di mata masyarakat. Dan yang keempat, banyaknya outlet retail yang bergabung dengan SRC. Dan yang terakhir, lokasi perusahaan yang strategis. Nah, lawan dari strength ini adalah weakness atau kelemahan dari PT HM Sampurna. Yang pertama, yaitu kurangnya kedisiplinan dari beberapa karyawan perusahaan maupun pelaku retail outlet SRC. Lalu yang kedua, kurangnya perawatan dari beberapa outlet retail SRC. Yang ketiga, model produknya itu dianggap kurang mengikuti tren. Yang keempat, adanya keterlambatan pengiriman barang keluar kota. Dan yang terakhir, adanya kerusakan barang saat pengiriman. Nah, lalu dilanjut dengan opportunity atau peluang bagi PT HM Sampurna. Yang pertama, pangsa pasar yang semakin luas serta perkembangan konsumen produk rokok. Lalu yang ketiga, PT HM Sampurna dapat bermitra atau bekerja sama dengan perusahaan lain. Dan yang keempat, munculnya pasar penjualan baru serta peluang ekspor yang tinggi. Nah, lawan dari opportunity ini ada threats atau ancaman bagi perusahaan PT HM Sampurna. Yang pertama, pastinya adanya persaingan ketat dengan perusahaan rokok lain, lalu munculnya pesaing baru, serta adanya keterlambatan pengiriman, baik bahan baku atau produk-produknya mereka. Baik, dilanjut. Di sini ada research tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantara lain yaitu yang pertama faktor kebudayaan yang berkaitan dengan budaya yang dianut oleh konsumen maupun lingkungan sekitar konsumen, serta faktor ini memberikan pengaruh yang cukup luas. Lalu juga ada faktor pribadi, yaitu keputusan pembelian yang ditentukan karena karakteristik diri sendiri, baik karena ekonomi, kesukaan, pekerjaan, dan lain-lain. Lalu juga ada faktor psikologis, yaitu kebutuhan yang timbul karena adanya dorongan keadaan fisiologis tertentu yang berasal dari dalam diri. Lalu yang terakhir ada faktor sosial, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen secara eksternal individu. Nah, dari beberapa faktor yang telah disebutkan, kami juga melakukan riset dengan mewawancarai beberapa narasumber yang merupakan perokok aktif dengan memberikan beberapa pertanyaan di antaranya, yaitu apakah mereka pernah mencoba produk dari Sampurna, lalu merek rokok apa saja yang mereka konsumsi, serta faktor apa saja yang mempengaruhi mereka dalam pembelian produk rokok. Nah, dari beberapa pertanyaan tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa faktor yang mendominasi adalah karena faktor ekonomi dan juga karena selera mereka pada rasa rokok yang dikonsumsi atau termasuk dalam faktor pribadi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Silakan. Ya, selanjutnya ada critical issue. Di masa pandemi saat ini, banyak pelaku usaha yang harus memutar strategi untuk tetap menjaga stabilitas penjual produknya. Mengingat di masa pandemi ini, saat ini masyarakat sangat dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah. Saat ini, masyarakat lebih memprioritaskan untuk membeli kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang menjadikan rokok sebagai kebutuhan primer. Disimpulkan bahwa penjualan tetap memenuhi target dan cenderung stabil. Memang mengalami sedikit penurunan dibanding biasanya. Sales juga tidak melakukan kunjungan dengan datang langsung, jadi hanya melalui media sosial. Delivery order juga berlakukan di SRC wilayah ini. Selanjutnya, yaitu ada marketing objektif, strategis to create value. Ada 3 yaitu STP, segmentasi, targeting, dan positioning.
Segmenting atau segmentasi secara harfiah dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk menetapkan, memilah-milah konsumen suatu unsur pasar ke dalam segmen-segmen dengan karakteristik tertentu. Contohnya, sembako adalah makanan pokok yang ditujukan oleh masyarakat Indonesia khususnya. Di toko SRC ini dijual bahan sembako dan juga pelengkap lainnya. Kemudian, targeting merupakan suatu cara bagaimana kita memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Contohnya, pada pelanggan toko SRC ini sering beli tunggal, agak jarang yang beli banyak. Yang ketiga, ada positioning, adalah bagaimana cara kita menempatkan diri dalam pikiran dan sudut pandang konsumen. Contohnya, pada positioning ini, toko SRC memiliki hanya produk yang mana makin banyak produk baru, maka konsumen sebagian besar akan tertarik dengan produk-produk baru tersebut. Kemudian, ada marketing mix, yaitu 4P. Yang pertama, produk. AA, Sampurna Amil, diluncurkan oleh Sampurna pada tahun 1989. Saat ini Amil diproduksi di pabrik Karawang dan Sukoharjo. Kemudian ada Sampurna Yumel. Yumel adalah sebuah merek rokok di Indonesia yang diproduksi oleh PT Asia Tembakau. Yang ketiga, Jisamsu, merupakan sigaret kretek tangan pertama yang diproduksi oleh Handel Maat Sajipit Ling Singti. Kemudian yang keempat, Sampurna Hijau. Sampurna Hijau ini menargetkan anak muda dengan target pasar yaitu perokok yang baru, cukup potensial dari sisi kuantitas. Kemudian ada Marlboro. Di seluruh dunia merek Marlboro sangat dikenal di kalangan anak. Ada lagi Philip Morris Bold, merupakan awal masuknya dari brand Philip Morris di Indonesia itu sendiri. Yang terakhir, Sampurna Retail Company atau SRC, yaitu ialah toko kelontong masa kini yang tergabung dalam program kemitraan PT SRC Indonesia 9 atau SRC IS. Yang kedua ada pricing. Harga yang ditetapkan pada setiap produk rokok Sampurna berbeda tergantung segmentasi dari rokok itu sendiri dan juga isinya. Yang ketiga, flash. Produk rokok ini biasanya dijual di toko, warung, Alfamart, Indomart, dan toko retail lainnya. Yang keempat, ada promotion. Ada beberapa media yang digunakan untuk promosi produk terkait, yaitu televisi, internet, billboard, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu sales project. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada SKT atau sigaret kretek tangan, yang termasuk di dalamnya itu ada Jisamsu kretek dan Jisamsu super premium. Yang kedua ada SKM atau sigaret kretek mesin. Di sini meliputi Jisamsu filter dan Jisamsu magnum filter. Yang selanjutnya ada action plan. Action plan di sini kita membuat fitur baru bagi konsumen rokok Sampurna yang lebih menguntungkan dengan strategi yaitu membuat member card. Pada umumnya fungsinya itu hampir sama dengan member card pada umumnya, namun di sini member card itu hanya bisa digunakan oleh konsumen yang membeli produk rokok saja. Yang selanjutnya ada time frame. Di sini bulan pertama kami merancang desain member card itu sendiri. Yang kedua, bulan selanjutnya, bulan kedua sampai bulan keempat, kita sudah mulai membuat atau memproduksi member card. Bulan kelima, kita sudah mulai launching produk baru yang berupa member card kepada masyarakat. Next. Selanjutnya ada market size. Market size di sini dalam keterangan resminya PMI atau Philip Morris International itu mengatakan bahwa pasar Asia Selatan dan Asia Tenggara itu mencerminkan volume pengiriman rokok yang lebih tinggi, terutama di Indonesia dan Thailand. PMI juga mencatat di Indonesia itu terjadi peningkatan pada penjualan rokok merek Sampurna, terutama Sampurna Mild dan Sampurna Hijau. Sedangkan untuk rokok Sampurna merek Jisamsu itu mengalami penurunan, terutama pada varian Jisamsu Magnum Mild. Selanjutnya ada market penetration.
atau penetrasi pasar. Itu merupakan cara sebuah bisnis mengukur seberapa banyak sebuah produk atau jasa digunakan oleh para konsumen dibanding jumlah total pasar untuk produk yang ditawarkan. Di sini ada 2 strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan Sampurna untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama yaitu meningkatkan promosi. Seperti yang kita tahu, produk rokok Sampurna itu sudah dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat. Meskipun demikian, perlu adanya promosi untuk meningkatkan penjualan produk. Promosi itu bisa dilakukan dengan pemberian diskon, pemberian hadiah, atau dengan cara membuat event seperti Proliga, kemudian Java Jazz, Jakjazz, atau lain sebagainya. Itu dengan event tersebut akan meningkatkan brand awareness yang dimiliki produk Sampurna itu sehingga memudahkan produk itu untuk dikenal dan diingat oleh customer. Next. Selanjutnya ada Customer Lifetime Value atau CLV. Ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan nilai dari pelanggan sebuah perusahaan. Ada sebuah rumus dasar yang dapat digunakan, yaitu rata-rata nilai transaksi dikali jumlah transaksi dalam 1 tahun dikali waktu retensi. Di sini kasusnya misalnya harga rokok Sampurna Milk itu isinya 16 1 bungkus dan dengan harga 24.500. Nah, konsumen A ini melakukan pembelian rokok tersebut selama 1 kali setiap minggu dan diperkirakan akan menjadi konsumen tetap selama 2 tahun ke depan. Pertanyaannya, berapa customer lifetime value dari konsumen A tersebut? Bisa kita hitung dan dimasukkan ke dalam rumus tadi dan menghasilkan sebesar 2.352.000 sehingga customer lifetime value dari konsumen A tersebut sebesar 2.352. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Willy. Oke, terima kasih waktunya. Selanjutnya ada Return on Marketing Investment. Nah, ini merupakan pengembalian investasi pemasaran atau bisa disingkat ROMI. Itu adalah sebuah metrik yang digunakan dalam pemasaran online untuk mengukur efektivitas kampanye pemasaran. Nah, dalam hal ini memeriksa hasil dalam kaitannya dengan tujuan pemasaran tertentu. Nah, dalam ROMI ini atau Return on Marketing Investment ini sangat berkaitan erat dengan investasi. Nah, investasi di sini itu berfungsi untuk keberlangsungan pemasaran yang nantinya akan semakin baik pada kedepannya. Jadi investasi di sini berfungsi agar memajukan sebuah toko yang memiliki produk dalam memasarkan suatu barang atau jasa seperti itu. Lalu selanjutnya ada customer engagement. Nah, customer engagement ini adalah suatu hubungan komunikasi atau interaksi yang terjalin antara para pemilik kepentingan eksternal seperti customer dan pihak produsen atau perusahaan melalui berbagai saluran. Nah, customer engagement ini merupakan sebuah keterikatan konsumen dengan produsennya. Jadi di sini berhubungan dengan loyalty seperti itu. Pentingnya customer engagement di sini berfungsi agar para konsumen itu dapat melakukan repeat order ke sebuah produk baik barang ataupun jasa yang diperjualbelikan oleh penjual ataupun produsen. Nah, mungkin apa fungsi dari customer engagement ini? Nah, di sini juga membuat daya ingat memori sesosok konsumen di sesuatu hal yang dia ingin membeli sebuah barang. Jadi mungkin kalau di Sampurna ini mereka sering berkolaborasi dengan beberapa sponsor olahraga seperti bola voli Proliga, lalu ada konser-konser juga seperti Java Jazz seperti itu. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk supaya brand awareness dari sebuah produk Sampurna ini semakin diingat oleh konsumen seperti itu. Oke, next. Nah, mungkin
Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4 bisnis to bisnis pada kali ini. Apabila ada kesalahan dan ucapan, kami mohon maaf yang sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.